Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Regina Dinovianti dengan NPM 100524121. Halo, nama aku Cika Fiodora Maharani Sadia dengan nomor NPM 100524133. Halo, nama aku Mugia Weninggali, NPM aku 10050024131. Halo, nama aku Rani Anggriano Dumonoan dengan nomor NPM 10050024141. Oke guys, jadi hari ini kita bakal bahas podcast filsafat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita bakal bahas kasus apa sih, Cik? Nah itu loh kasus tragis yang menimpa Dr. Aulia Risma, mahasiswi program kedokteran spesialis di Undip. Polisi menetapkan 3 tersangka kasus bullying Dr. Aulia Risma, mahasiswa PPDS Undip. Polisi menyita barang bukti uang senilai 97 juta rupiah. Kasus bullying dan pemerasan di balik kematian mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia, memasuki babak baru. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 orang tersangka. 3 tersangka itu adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Kedokteran Undip berinisial Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi Kedokteran Undip SM, dan mahasiswa senior ZYA. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP, penipuan 378 KUHP, dan pemaksaan terhadap korban pada pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu kasus dugaan bullying terkuak saat mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kosnya di Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Kematian Dr. Aulia Risma diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan. Kasus dugaan perundungan itu pun dilaporkan pihak keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma ke Polda Jawa Tengah pada 4 September 2024 lalu. Wah, itu tuh kan kemarin tuh lagi rame banget ya beritanya. Kamu tahu gak sih, Cik, itu tuh setragis apa gitu tentang berita tersebut? Oh, yang aku tahu ya, tragisnya itu sampai-sampai dia bunuh diri, ditemukan bunuh diri di dalam kosannya sendiri. Bayangin, kayak kosan sekecil itu, dia Dia kayak mendem semuanya sendiri, jadi kayak depresi dan gak bisa ngungkapin ke siapa-siapa kali ya. Ya, dan akhirnya dia tuh melakukan jalan yang salah dengan bunuh diri itu. Ih, sumpah tragis banget ya guys. Tapi aku jadi penasaran deh, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang buat dia tuh sampai memutuskan untuk bunuh diri? Kalau yang aku baca kemarin sih, dia sampai bisa bunuh diri tuh gara-gara dapat perundungan dari kakak kakak tingkat atau seniornya. Jadi itu tuh bikin dia depresi, bikin dia stres. Jadi akhirnya dia memutuskan buat bunuh diri itu sih. Iya, sedih banget ya. Tapi emang benar gak sih, dia tuh belajar menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran tuh adalah hal yang cukup berat. Iya, jadi pasti dia butuh support dari lingkungan sekitarnya. Iya, benar banget support. Nah, bukti dia mendapatkan perundungan itu tuh dari setelah diperiksa lagi oleh pihak kepolisian di kosnya itu kan. Terus ditemukanlah buku diari dia. Terus kayak setelah diteliti ternyata dia tuh menceritakan gimana dia dirundungi oleh sama seniornya. Jadi dia tulis di situ. Terus beberapa sebelum dia melakukan hal yang tidak baik itu, dia tuh sempat curhat ke mamanya kalau dia tuh pengen pengen resign aja di sana, tapi ya nama orang tuanya kayak ya udah semangat digituin aja. Ternyata ya dia emang nggak sekuat itu. Oh iya, tadi faktor-faktor yang disebutin sama Cika sama Wening tuh, tapi kita nggak bisa ngejudge gak sih? Iya, benar banget. Iya, maksudnya kayak kita nggak pernah tahu juga sebenarnya apa yang terjadi. Terus kan kita sebagai mahasiswa tuh nggak boleh menjudge suatu berita kayak langsung, oh iya nih berita tuh valid bro, terus kita nyebarin tanpa tahu sebenarnya berita itu tuh berita dari mana gitu. Jadinya Hoax. Nah, jadi gimana caranya Egin supaya kita tuh bisa memilah dan memilih berita yang harusnya masuk dan tidak usah kita pikirkan gitu ya, kita percaya. Oke, jadi kan di kelas itu kita udah diajarkan sama Bapak Arinto ya tentang filsafat ilmu. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif filsafat ilmu kasus tersebut itu,
gimana sih caranya biar kita nggak langsung ngejudge. Kita itu pakai teori yang namanya epistemologi, di mana teori tersebut itu mengajarkan kita untuk validasi sebuah informasi yang kita dapatkan. Gitu loh. Emang penting ya. Iya penting banget. Kalau kayak gini siapa aja guys yang harus tanggung jawab. Kayak kita juga nggak bisa kan nyalahin satu orang doang yang dibully. Iya bener banget. Apalagi itu kan kita juga kasihan ya kalau nyalahin dia yang dibully atau dia yang ngebully. Kalau kayak gini apa institusi pendidikan juga ada sangkut pautnya nggak sih buat tanggung jawab masalah ini? Kalau misalkan institusi pendidikan tuh pasti harus ada tanggung jawabnya ya. Apalagi kalau misalkan dilihat dari perspektif filsafat ilmu itu ada yang namanya itu etika dan moralitas, yang dimana itu institusi harus bertanggung jawab terhadap korban tersebut, terutama korban tersebut itu mendapatkan kesehatan mental, yang dimana itu pasti kan dari internal kampus tersebut kan, maksudnya. Harusnya mereka lebih peduli lagi. Nah, lebih aware gitu sama mahasiswanya. Nah guys, kan kita sebagai mahasiswa psikologi nih, kita tuh juga diajarkan sama dosen kayak gimana sih belajar tentang kesehatan mental. Nah menurut kalian tuh gimana sih, menurut perspektif kalian masing-masing tentang kasus ini? Oke, mungkin dari pandangan aku ya, mungkin dari pihak institusinya harus lebih aware sama mahasiswanya, dimana kayak mereka tuh menyediakan ruang untuk mereka tuh bisa speak up. Iya bener banget, bener banget. Kayak Jadi ULPT nggak ngerasa. gitu ya. Di Unisba itu ada yang namanya ULPT ya kan. Jadi kayak mahasiswanya tuh bisa berbicara dengan psikolog yang memang sudah Konsultasi, sudah mempunyai wewenang. Jadi mereka bisa mengerti situasinya. Jadi menurut aku institusi itu harus lebih aware gimana dengan mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin mempunyai masalah masing-masing ya. Itu juga bikin mahasiswanya ngerasa tenang, ngerasa aman, ngerasa kayak punya teman, bener banget. Jadi kayak dia nggak ngerasa sendiri, apalagi kalau yang ngekos jauh dari orang tua, teman dekat, ya nggak sih? Apalagi anak kos kan Bener juga banget, pasti bener homesick banget gimana Bener. kayak kita tuh mikir mau ceritanya ke teman, siapa? takut menjadi beban. Iya bener banget. Takut disebarluaskan Jadi menurut aku peran dari institusi itu penting Penting banget ya guys. juga, iya. Tapi kalau menurut aku ya, selain pentingnya peran institusi, penting juga untuk kakak seniornya, kakak tingkatnya. Maksudnya tuh sekarang tuh udah zaman modern gitu, kurang-kurangilah untuk yang adanya bullying atau perundungan gitu. Harus lebih ngerangkul Iya gitu betul, ya. harus lebih merangkul adik kelasnya, adik tingkatnya gitu. Udah gak zaman kuno lagi guys, gak Iya, usah kayak bener. kayak ospek digini pukul-pukul atau kayak misalnya dikenal cara mereka PDKT-nya tapi ya dengan fisik gitu. Itu udah gak zaman banget. zaman, no. Guys, tolong banget ya. Iya, jadi kita juga sebagai mahasiswa itu harus lebih aware juga ke teman-teman kita bener-bener. Jadi saling mendukung lah dengan lingkungan yang positif gitu. Intinya no bully ya. Iya Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil guys dari kasus ini? Mungkin kita bisa ngambil dari kasus ini adalah dari sisi filsafatnya kita nggak boleh ngambil berita sembarangan ya. Dari no hoax ya. biasanya kan netizen Indonesia sekarang tiba-tiba ngejudge, tiba-tiba ngejudge satu pihak, ngebully satu ini, ya kan? FYP dikit langsung disebarin. Jadi Bener mohon banget. banget ya guys, gimana? Mohon banget jangan disebarluaskan sebelum kalian tahu bukti-buktinya emang udah valid. Terus tadi dari sisi apa ya Gin? Kalau dari psikologisnya kita harus lebih support, aware Kita dengan sama-sama ngejaga kesehatan dan mental ya. anti-bullying. Betul. Saling support sesama teman guys. Jadi pastinya kalau kita ada suatu berita pasti kita ambil sisi positifnya ya teman-teman. Iya, betul. Jadi sisi negatifnya kita pelajari aja apa Evaluasi mengevaluasi. Bener banget. Jadi kayaknya guys gitu aja podcast hari ini, kebetulan kita sedang menonton ya. Kita mau nonton guys. Nonton apa guys? Miracle on Miracle in Cell nomor 2. Iya. Dengan saya yang batuk pilek ini. Tapi sebelum nonton kan kita kerjain tugas dulu. Iya benar. dong. Tugas Biar tetap life nomor balance. 1. Pak Arinto nomor 1. Pak Arinto nomor 1 filsafat Pak Arinto, love. Ya udah sekian Sekian aja aja. dari kita. Minta maaf ya kalau Kalau ada misalnya kita salah-salah atau beritanya kurang valid, kurang akurat banget. ya. Maaf Karena kan kita masih belajar juga. Ya benar karena guys. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Masya Allah. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videografer kita. Videografer guys. Dadah. Satu. Saya Rani Angriani. Saya Mugia Weni. Saya Cika Fiodora. Saya Regina Dinovianti. Pamit undur diri. Dadah. Jangan lupa komen dan subscribe. Whoop you. Gemes banget.